Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah hukum bisnis. Kali ini kita akan mempelajari bab ke-6 mengenai badan usaha ya. Nah, kita mulai dengan pengertian badan usaha ya. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba dan keuntungan ya. Jadi dari sisi hukum tentunya dia berkaitan dengan aturan-aturan hukum dalam pembentukan badan hukum yang bersangkutan, dan sisi teknis tentunya bagaimana teknik dari pembangunan pembentukan badan hukum tersebut ya, mengenai siapa yang menjadi pengurusnya atau organnya ya, yang menjadi direkturnya, kemudian juga berapa modalnya ya, kemudian apa yang menjadi tujuan usaha dari badan usaha. Nah, kemudian yang selanjutnya ya juga berkaitan dengan ekonomi ya, bagaimana badan usaha ini akan digerakkan ya. Nah, yang pasti tujuannya yang namanya badan usaha adalah mencari laba atau mencari keuntungan. Nah, ini dalam praktek sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari, nah kita sering menyamakan badan usaha itu dengan perusahaan ya. Ya memang sepintas dia sama, tetapi sebenarnya pada prinsipnya, nah itu tetap memiliki perbedaan. Nah, perbedaan utamanya ya kalau kita bedah atau kita kaji ke dalam, badan usaha itu adalah lembaga ya. Jadi lembaganya itu adalah badan usaha ya. Nah, sementara perusahaan itu adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi badan usaha adalah lembaganya ya, apakah nanti bentuknya seperti PT, sipil, perorangan ya, atau badan-badan usaha yang lainnya, koperasi. Sedangkan perusahaan itu adalah tempat di mana ya, badan usaha itu melakukan usahanya. Nah, keberadaan badan usaha memiliki peran penting tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam masyarakat, ya termasuk tentunya di Indonesia. Ya, lembaga tersebut tidak hanya dibentuk secara legal oleh negara untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi lebih dari itu eksistensinya mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang ya. Sebagian yang lain menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau pendapatan. Dengan demikian, badan ini pun turut membantu dalam mengurangi pengangguran di Indonesia ya. Jadi keberadaannya sangat penting ya, yang menggerakkan perekonomian ya bagian besar badan usaha ya, termasuk badan usaha yang bentuknya perorangan ya. Nah, itu yang kita lihat lalu lintas barang dan jasa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam pasaran itu. Nah, itu dipastikan, nah itu digerakkan oleh badan usaha ya. Nah, bahkan negara itu dikatakan dia menjadi negara maju itu jika minimal ya 2% dari penduduknya itu menjadi seorang pengusaha ya. Nah itu. Nah di Indonesia sampai sekarang masih kita belum mencapai 2% ya, kita kisarannya masih 1,2% ya. Nah itu jadi memang keberadaan badan usaha ini menjadi penting, dan oleh karenanya didorong terus oleh pemerintah supaya terus tumbuh ya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita coba melihat bentuk-bentuk badan usaha ya. Nah, itu memang ada beberapa kegiatan atau bentuk-bentuk badan usaha. Nah, tetapi kita coba lihat karakteristik dari badan usaha ya, atau dari bentuk-bentuk badan usaha. Nah, ini kita bisa lihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha ya. Apakah perorangan ya, apakah pemerintah, apakah badan usaha yang lain ya, apakah koperasi ya, apakah pemerintah daerah. Nah, itu bisa kita lihat ya.
siapa yang mendirikan dari kegiatan badan usaha tersebut. Kemudian besarnya risiko kepemilikan. Nah, ini juga menentukan nanti bentuknya ya. Jadi ada yang sifatnya memang sampai ke kekayaan pribadi ya, risiko yang timbul dari seseorang mendirikan suatu badan usaha. Tetapi ada juga yang sifatnya terbatas, hanya sebesar modal yang ditanamkan ya. Nah, itu juga salah satu karakteristik yang menjadi pembeda nanti dari bentuk-bentuk badan usaha ya. Nah, kemudian batas-batas pertanggungjawaban hutang dan hutang-hutang perusahaan ya. Nah, ini juga membedakan ya jika terjadi risiko kerugian. Nah, sampai di atas di mana ya perusahaan itu harus menanggung hutang-hutangnya, apakah sampai kekayaan pribadi dari para pendirinya atau tidak. Nah, ini merupakan juga karakteristik dari bentuk-bentuk badan usaha. Nah, kemudian cara pembagian keuntungan ya, apakah bentuknya dividen ya. Nah, ini biasanya di badan-badan usaha ya yang penyertaan modalnya dalam bentuk saham ya. Nah, atau sharing profit. Nah, ini yang sederhana ya. Di CV dan sebagainya ya, kalau 50-50% ya keuntungannya juga dibagi 50-50% ya kalau hanya 2 orang itu sebagai contoh. Atau bisa juga sisa hasil usaha ya. Nah, itu biasanya karakteristik dari badan usaha yang sifatnya perkumpulan atau kerabatan ya, seperti koperasi. Nah, kita coba tengok bentuk-bentuk badan usaha ya, tapi ini yang umum saja yang berkaitan dengan bisnis ya. Ada perusahaan perseorangan, ada perseroan komanditer atau CV ya. Kemudian ada perseroan terbatas, ada badan usaha milik negara, dan ada koperasi ya. Nah, ini yang sebagian sebenarnya, karena ada bentuk badan usaha yang lain, tetapi dalam praktek bisnis itu kurang banyak dipergunakan ya. Nah, kita coba lihat ya satu persatu. Nah, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang ya. Jadi perusahaan ini didirikan oleh satu orang, yang mengelola juga dia sendiri, yang ngawasi dia sendiri, sehingga memang disebut perusahaan perorangan ya. Nah, umumnya prakteknya itu izinnya berupa usaha dagang ya. Nah, namun sekarang oleh pemerintah ya, karena banyaknya didorong untuk tumbuhnya badan usaha, nah ini akhirnya juga dimungkinkan penamaannya sebagai perusahaan perseorangan ya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari perusahaan perorangan? Tentunya mudah dibentuk dan dibubarkan ya, karena yang dirikan dia sendiri. Ya, kalau dia mau bubar ya dia bubarkan aja sendiri ya. Nah, kemudian bekerja dengan sederhana ya. Ini relatif ya, karena yang bekerja sendiri, walaupun dalam prakteknya tentunya boleh juga mengangkat karyawan dan seterusnya ya. Nah, pengelolaannya juga sederhana. Nah, tidak perlu kebijakan pembagian laba ya, karena dia perusahaan perorangan, tentunya labanya untungnya ya dinikmati sendiri 100%. Nah, tapi juga ada kelemahannya ya, tanggung jawabnya tidak terbatas. Nah, ini dari perusahaan perorangan ya, kalau mengalami kerugian ya, nah itu termasuk harta pribadi, itu bisa menjadi jaminan daripada hutangnya ya. Nah, jadi sifatnya tanggung jawabnya tidak terbatas. Kemampuan manajemen tentunya terbatas ya, ini tergantung sebenarnya kepada skillnya si pendiri ya. Ini jadi sifatnya relatif. Kalau memang si pendiri perusahaan perorangan ini memang punya kemampuan tertentu ya, mungkin manajemennya bagus ya, tapi pada umumnya relatif sifatnya adalah terbatas. Nah, kemudian sumber dana juga terbatas, yaitu hanya bersumber dari dana yang ditanamkan oleh si pendiri atau pemilik ya. Kemudian risiko kegiatan perusahaan juga ditanggung sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa itu tanggung sendiri ya. Nah, tidak bisa sharing kepada yang lain. Nah, kemudian yang kedua kita lihat mengenai perseroan komanditer ya. Nah, ini sebenarnya sudah nama yang diindonesiakan. Aslinya yang familiar ya di tengah dunia bisnis itu adalah CV ya. Ini masih dalam bahasa Belanda yang berasal dari kata komanditer vennootschap ya. Jadi komanditer vennootschap
yang artinya adalah perseroan komando care, yaitu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang disebut sekutu ya, yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya dipakai dalam persekutuan ya. Jadi dalam terminologi hukum, nah CV ini lebih biasa disebut dengan persekutuan orang, karena yang bersekutu adalah ya orang-orang ya, gitu. Jadi persekutuan orang. Nah, kemudian orang-orang ini menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai digunakan dalam persekutuan itu ya, untuk menjalankan suatu usaha. Nah, dasar hukum dari CV itu diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Nah, jadi sifatnya sebenarnya dia minjaman uang tapi untuk persekutuan yang dia bentuk sendiri ya. Nah, sehingga memang disebut perseroan komanditer. Nah, pendirian CV itu sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, akan tetapi oleh karena CV merupakan firma, ya, maka untuk pengaturan CV juga dilakukan ketentuan dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Nah, jadi nanti kalau adik-adik membaca KUHD pasal 22, ya tidak ada secara letter itu disebut mengenai CV ya, yang dikenal di sana adalah firma ya. Nah, firma ini juga sebenarnya salah satu bentuk badan usaha ya, tapi sekarang sudah jarang digunakan ya. Contoh firma misalnya firma Maju Medan ya, yang dulu bergerak di bidang perdagangan buku ya. Nah, sekarang masih sulit ya kita temukan badan usaha yang menggunakan firma bentuknya ya. Nah, apa sih kelebihan dari perseroan komanditer? Nah, tentunya modal yang ditumbuhkan relatif lebih banyak ya, karena didirikan minimal dari 2 orang ya, yang berkumpul itu ada yang bersekutu minimal 2 orang. Nah, kemudian kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar ya, ya karena manajemennya lebih baik ya, modalnya lebih besar ya, kemudian bentuk badan usahanya itu lebih rapi ya. Nah, itu tentunya dari pihak kreditor ya, yang akan memberikan pinjaman, nah, itu akan lebih menarik ya. Kemudian manajemen dapat didiversifikasikan ya, memang dibagi dia nanti antara persero itu siapa yang menjadi direktur ya, siapa yang menjadi persero komanditer ya. Jadi kalau dalam CV nanti dari para pendiri itu harus dibagi ya fungsinya, ada yang mengendalikan CV itu bisa beberapa orang ya. Kalau lebih dari satu orang ya salah satunya bisa sebagai direktur, yang lainnya wakil direktur, atau yang satu orang sebagai direktur utama, yang lainnya direktur ya. Tetapi harus ada juga satu orang minimal itu yang menjadi persero komanditer. Nah, persero komanditer ini ya yang nanti dia sifatnya pasif, tapi dia juga bisa melakukan pemeriksaan keuangan dan sebagainya terhadap apa yang dilakukan oleh persero pengurus yang tadi yang namanya direktur dan seterusnya ya. Nah, kesempatan untuk berkembang tentunya relatif lebih besar ya, karena dia perkumpulan dari beberapa orang, modalnya lebih bagus, manajemennya jelas, struktur organisasinya jelas, jadi kesempatan untuk berkembang itu relatif lebih besar ya. Nah, di samping itu ya dalam praktek sehari-hari, nah kebetulan saya sebagai notaris, nah pilihan badan usaha dalam bentuk CV ini juga banyak dipilih ya, karena biayanya untuk pendirian relatif murah dan lebih cepat ya. Nah, apa sih kelemahannya CV? Ya, nah tanggung jawab itu tidak terbatas ya bagi sekutu komplementer. Jadi ya tadi sampai tanggung jawabnya kepada harta pribadi ya. Kemudian kelangsungan hidup relatif kurang terjamin ya, namanya persekutuan orang ya. Jadi kalau apa-apa ya diputuskan oleh orang-orang yang bersekutu itu. Nah, kadang-kadang kalau ada konflik pribadi yang terbawa-bawa dalam konflik di perusahaan atau CV ya, jadi memang mengancam kelangsungan hidup daripada si CV yang bersangkutan. Kemudian relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Nah, ini karena dia sekutu orang, ya kadang-kadang mau mengundurkan diri sebagai persero sebagainya, ya harus rembuk dengan
teman-teman sekutunya yang lain ya. Jadi tidak mudah mengalihkan investasinya tadi ya. Nah itu mengenai CV. Nah kita lihat sekarang mengenai perseroan terbatas ya. Nah ini yang paling banyak digunakan dalam praktek bisnis sehari-hari ya. Perseroan terbatas, nah ini disingkat dengan PT. Adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, ya, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri atau para pemilik ya. Nah itu. Jadi sering disebut dalam terminologi hukum perseroan terbatas ini adalah perkumpulan modal ya. Kalau itu tadi perkumpulan orang, nah di sini adalah perkumpulan modal. Yang dikumpulkan adalah modal ya. Nah, modal itu sudah dipisahkan dari harta kekayaan dari para pendiri atau para pemiliknya ya, sehingga PT dikatakan yang mempunyai kekayaan sendiri, punya hak sendiri, serta punya kewajiban sendiri ya. Nah PT, nah itu salah satu badan usaha yang bentuknya adalah badan hukum ya, right person ya. Nah itu jadi yang namanya orang dalam arti buatan atau artificial person. Nah itu ya dia mempunyai hak ya, dan juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Nah dasar hukum pendirian dari suatu perseroan terbatas itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Nah, di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat untuk mendirikan perseroan terbatas secara formal. Di antaranya itu didirikan oleh 2 orang atau lebih ya. Jadi syarat minimalnya adalah 2 orang ya. Kemudian memiliki akte notaris berbahasa Indonesia ya. Nah, itu memang ditentukan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Pendirian PT itu harus dibuat di hadapan notaris ya, dengan akta pendirian yang sifatnya itu sudah distandarisasi oleh pemerintah ya, oleh Undang-Undang 40 tahun 2007. Nah, kemudian masing-masing pendiri diwajibkan mengambil bagian dari saham kecuali ada peleburan saham ya. Jadi nanti para pendiri, nah itu disepakati dulu, ini suatu PT yang didirikan ini itu modalnya berapa ya, terbagi berapa lembar saham. Ya misalnya didirikan dengan modal 10 juta ya. Kemudian satu lembar sahamnya itu diberikan nilai nominal 1 juta ya, sehingga modal keseluruhannya adalah 10 lembar saham atau 10 juta. Nah, para pendiri ini harus mengambil bagian, misalnya didirikan oleh 2 orang, si A dan si B. Nah, si A berapa lembar saham, si B berapa lembar saham ya. Nah, kemudian akte pendirian harus telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman ya, itu salah satu syarat ya, sehingga PT ini menjadi badan hukum ya. Jadi akte pendiriannya, nah itu harus mendapat persetujuan atau disahkan oleh Kementerian Kehakiman ya. Ini zaman dulu ya, tapi sekarang Kementerian Kehakiman kita sudah tidak ada lagi, namanya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Nah, kita coba kenali karakteristik dasar ya dari suatu perseroan terbatas ya. Nah, yang pertama berorientasi untuk memperoleh keuntungan ya, sama yang namanya badan usaha secara umum pasti orientasinya adalah memperoleh keuntungan. Nah, itu istilahnya profit oriented ya. Terdiri minimal 2 orang ya. Kemudian modal perusahaan berupa saham dan dapat dengan mudah diperjualbelikan. Yang namanya saham ya seperti tadi kan kita mau investasi mau keluar susah ya. Tapi kalau saham, nah ini kita bisa jual kepada siapapun juga, karena surat saham, lembar saham itu merupakan surat berharga ya, sama seperti deposito ya, sama seperti uang ya. Nah itu bisa diperjualbelikan ya. Nah kemudian tanggung jawab pemegang saham sesuai dengan yang disetorkan terhadap perusahaan. Nah, itu tadi. Jadi berapa besar yang ambil bagian, ya sebatas itulah tanggung jawabnya ya. Nah, seperti contoh tadi misalnya A ngambil 6 lembar saham, artinya hanya menyetorkan 6 juta, ya tanggung jawabnya sebatas hanya sampai 6 juta itu jumlah uang disetorkan. Kalau rugi ya hilanglah 6 juta itu, kan begitu, tidak sampai kemudian harta yang di rumah ya
harta pribadinya itu menjadi jaminan juga dari utang-utang dari PT-nya ya. Nah, kemudian pemisahan antara harta perusahaan dan pribadi. Nah, ini, jadi karena tanggung jawabnya terbatas dan memang sejak dari awal dimaksudkan adalah persekutuan modal ya. Jadi modal itu memang dipisahkan dari harta kekayaan si pendirinya dan dimasukkan sebagai modal untuk pendirian PT ya. Jadi ada pemisahan. Kemudian keputusan ditentukan saat dilakukan RUPS yaitu rapat umum pemegang saham. Nah, ini jadi lebih fleksibel ya. Keputusan itu harus rapat umum pemegang saham. Nah, namanya rapat umum pemegang saham. Nah, itu ketentuannya nanti ada forumnya ya. Kalau kita tengok sirkuit tadi, misalnya pendirinya 3, rapat harus 3-3-nya hadir. Ya, kalau pendirinya 5, ya 5-5-nya harus hadir. Nah, kalau PT tidak, nanti ada aturan mainnya ya dalam akte pendirian itu atau dalam anggaran dasarnya. Mengenai apa ya, kalau mengenai perubahan-perubahan biasa, nah itu cukup apa namanya, suara terbanyak biasa, artinya lebih dari separuh ya. Kalau misalnya ada 5 pemegang saham ya 3 hadir sudah cukup sah ya. Tapi kalau misalnya untuk penjualan dan sebagainya, nah ada yang 3/4 ya dari seluruh pemegang saham itu harus memberikan persetujuan. Nah, apa sih kebaikan PT ya, sehingga banyak sekali orang ya, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, ini berlaku di seluruh dunia ya, sifat perseroan terbatas ini. Nah, yang pertama kelangsungan hidup perusahaan itu relatif lebih terjamin ya, ya karena tadi dengan dikumpulkan modalnya, nanti kemudian apa namanya pengurusnya, nah itu bisa saja diangkat orang-orang yang profesional dan sebagainya ya. Jadi memang benar-benar dia profit oriented sehingga memang pengelolaannya akan menjadi lebih uh, baik dan lebih profesional sehingga kelangsungan hidupnya itu relatif lebih terjamin ya. Kemudian terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga dari si pemilik. Saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Kemudian kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan-perluasan usaha ya. Nah, jadi karena bentuknya badan hukum ya, ini badan usaha tapi yang berbentuk berbadan hukum. Nah, kreditor itu lebih percaya ya, lebih senang memberikan pinjaman kepada sebuah perseroan terbatas ya. Nah, dengan demikian ya apa namanya akan lebih mudah untuk pengembangan usaha dari PT yang bersangkutan. Kemudian pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, itu ya. Jadi tidak semua pendirinya ikut cawe-cawe, ya. Cukup mungkin diangkat seorang direktur dan seorang komisaris yang profesional, ya. Jadi lebih efisien. Nah juga tapi ada kelemahannya. Yang pertama rahasia tidak terjamin, ya. Ya karena tadi jadi di samping pemegang saham kan di situ ada organ perseroan terbatas yaitu dewan direksi ya dan dewan komisaris. Nah itu kalau diangkat orang lain, nah anggap saja artinya memang kekayaan perseroan, ya keuntungan dan sebagainya, yaitu harus diumumkan dalam rapat umum pemegang saham. Bahkan kalau untuk perusahaan-perusahaan yang nanti coba kita tembak di belakang, ya perusahaan yang publik, nah itu harus diumumkan dalam media ya, sehingga diketahui berapa sih keuntungan dari perusahaan ini ya. Nah, kemudian kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham ya. Nah, kadang-kadang pemegang saham ini satu dengan yang lain tidak saling kenal ya, karena perolehan sahamnya, nah itu sudah didapat dari pihak-pihak yang sebelumnya menjadi pemegang saham ya. Nah, biasanya ya para pendiri ya atau pemegang saham pertama kali, nah itu saling kenal, tapi setelah itu ya bisa saling tidak kenal lah, kenalnya pada saat dilakukan rapat umum pemegang saham. Nah itu pun bisa dikuasakan kepada seseorang untuk menghadiri dalam rapat umum pemegang saham ya. Jadi kurangnya hubungan. Tetapi memang yang menjadi penting dalam persoalan terbatas itu adalah dewan direksi dan dewan komisaris ya, dewan direksi yang melakukan pengurusan ya. Nah, dewan komisaris yang melakukan pengawasan. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang punya integritas, yang punya potensi dan profesional ya. Nah ini, jadi sifat PT itu ada PT terbuka, ya biasanya ada kodenya TBK, itu artinya terbuka, dan ada PT tertutup ya.
Nah, yang kita bicarakan tadi overall itu apa namanya, pada PT tertutup. Nah, pada PT terbuka, nah syaratnya PT ini tentunya sebelumnya adalah PT tertutup ya dengan syarat-syarat tertentu yang disyaratkan ya oleh Badan Pengelola Pasar Modal. Itu boleh melakukan listing sahamnya ya, kemudian menjadi perusahaan terbuka. Nah, perusahaan terbuka artinya sebagian sahamnya, nah itu boleh dimiliki oleh masyarakat umum atau publik ya, sehingga di listing atau dijual melalui mekanisme pasar modal ya. Banyak contohnya adik-adik ya, teman-teman yang sekarang sudah menjadi PT terbuka ya, mungkin Telkom, sahamnya bisa kita lihat ya di bursa saham ya, dan banyak yang contoh yang lain ya. Nah, kodenya gampang. Kalau ada dia nama PT-nya misalnya bla 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 bla, kemudian ada TBK, nah itu berarti perseroan itu yang pasti awalnya dulu ada merupakan PT tertutup. Nah, kemudian karena sudah memenuhi syarat untuk menambah modal, nah dia menjadi PT terbuka. Nah, kenapa dia menjadi PT terbuka? Ya karena mendapatkan modalnya itu lebih murah ya. Kalau dia menambah modal dengan kredit, ya pasti kan harus bayar angsuran, harus bayar bunga ya. Tapi kalau dia uh, dapat sahamnya dari masyarakat, dari publik, nah tentunya kan tidak dikenakan bunga ya, karena itu merupakan tambahan modal ya dalam bentuk saham yang dipegang oleh publik. Makin laris saham dari suatu PT terbuka, nah itu akan menaikkan ranking atau kepercayaan kepada publik ya, sehingga harga sahamnya ya yang nominalnya misalnya seperti di 1000 ya, ya 1 juta per lembar saham. Nah, itu bisa naik ya. Nah, akhirnya berlaku hukum ekonomi yang namanya supply demand ya. Jadi kalau saham suatu PT misalnya itu banyak dicari oleh orang karena demandnya banyak dan supply-nya atau jumlah saham yang dijual itu terbatas, nah saham ini tentunya akan naik ya. Nah, kita megang misalnya 10 lembar saham ya, kalau nilai nominalnya tentunya 10 kali 1 juta hanya 10 juta, tapi dalam prakteknya bisa itu harga realnya bisa misalnya 13 juta ya, karena satu lembar saham dia naik menjadi 1.300.000 ya. Nah itu contoh sederhana saja ya, nanti adik-adik bisa googling ya mengenai PT terbuka dan PT tertutup ya untuk lebih memahami. Tapi secara sepintas dalam kesempatan ini ya saya cukup berikan apa-apa saja yang perlu diketahui ya. Tapi yang jelas ya PT ini ada dua, PT terbuka dan PT tertutup ya. Nah, kemudian ada badan usaha milik negara ya atau BUMN. Nah, ini juga badan usaha. Tapi kalau kita lihat namanya juga badan usaha milik negara, ya pasti itu adalah badan usaha yang dimiliki atau didirikan oleh negara ya, yaitu semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara ya. Jadi belum tentu seluruhnya ya, banyak PT-PT kita, Bank BNI, Bank Mandiri semua sudah TBK. Nah, artinya kalau sudah TBK atau perusahaan terbuka, tentunya sahamnya sebagian adalah milik publik ya, tidak semuanya milik pemerintah ya. Nah, bentuknya macam-macam, ada yang PT, tapi kebanyakan badan usaha itu miliknya PT ya. Tapi ada juga seperti Perum, Perum kereta api ya, Perumka ya. Kalau dulu masalahnya perusahaan jawatan, PJKA, perusahaan jawatan kereta api, Perum Damri ya, perusahaan umum Damri ya. Jadi bentuknya apapun boleh-boleh saja, tapi sebagian dari modalnya itu adalah merupakan kekayaan negara ya. Nah sekarang kita juga kenal ada BUMD, jadi badan usaha milik daerah ya. Nah ini eh, apa namanya ya, kalau daerah sekarang ini karena belum ada perusahaan badan usaha milik daerah yang listing atau yang menjadi perusahaan terbuka atau PT terbuka. Nah kebanyakan masih bentuknya modalnya itu semuanya di bersumber dari kekayaan daerah ya, misalnya BPD, Bank Pembangunan Daerah ya. Nah, itu sahamnya itu
dimiliki oleh pemerintah daerah yang ada di daerah tersebut ya, baik kabupaten kota maupun provinsi ya. Nah, bahkan sekarang ya ini ada badan usaha milik desa, BUMDes ya. Nah, karena desa ini ya berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, setiap desa itu di mendapatkan bantuan dana ya untuk menggerakkan perekonomian di daerah sehingga dimungkinkan juga untuk mendirikan badan usaha desa ya atau BUMDes ya. Nah, kemudian koperasi ya. Nah, ini koperasi ini sebenarnya adalah sokok guru perekonomian kita ya. Jadi ini tercantum dalam konstitusi kita ya pasal 33 ya. Jadi perekonomian kita nah itu disusun dalam suatu usaha bersama ya. Dengan semangat gotong royong. Nah itu, jadi dasar koperasi sebenarnya adalah semangat bersama atau gotong royong ya. Nah, jadi dengan semangat bersama dengan gotong royong itu akan lebih meringankan beban daripada para pendiri dan lebih mudah dalam melakukan sesuatu ya karena secara bersama-sama. Nah, pengertian koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi, kalau itu sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasal atas asas kekeluargaan ya. Nah itu, jadi konsepnya dulu koperasi didirikan, ya misalkan kalau kita beli beras satu rumah tangga misalnya beli beras yang 5 kilo, harganya kan 60.000 satu kantong 5 kilo. Nah, tapi dalam dunia bisnis kalau kita beli 10 karung ya, nah itu pasti harganya bisa diberikan diskon, tidak lagi 60.000 misalnya menjadi 50.000. Nah, tetapi kalau kita beli sendiri 50.000 kan berat, ngapain beli 50.000 walaupun kita untung ya, tetapi kan banyak stoknya. Nah ini harus berbagi. Nah diajaklah, ayo kita sama-sama ya gotong royong beli, kumpulkan 10 orang, kemudian beli beras itu. Nah, jadi satu orang hanya mengeluarkan uang 50.000 dapat beras 5 kilo ya. Dibandingkan sebelumnya kalau dia beli sendiri untuk dapat 5 kilo harus mengeluarkan uang 60.000 ya. Jadi memang konsepnya dia kebersamaan atas dasar kekeluargaan ya. Nah, prinsip-prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota dan adanya kemandirian. Nah itu. Jadi koperasi ini dalam pembagian keuntungan itu beda dengan CV dengan PT ya. Kalau CV tentunya ya dia profit sharing, ya berapa besar bagian dari masing-masing sekutu atau persero ya dibagi. Kalau PT, nah tergantung berapa banyak saham yang dia pegang. Nah itu di bagian keuntungannya yang disebut dengan dividen ya. Tapi untuk koperasi, nah itu di akhir tahun tutup buku, nah itu dihitung berapa sih sisa hasil usaha ya. Jadi namanya usaha bersama, dia bicaranya bukan keuntungan tapi sisa hasil usaha ya. Nah, berapa dari modalnya dulu berapa, nah kemudian sekarang sudah berkembang jadi berapa, nah selisihnya itu adalah sisa hasil usaha. Nah itu dibagi ya berdasarkan jasa masing-masing anggota. Nah, jadi jasa ini dihitung berapa ya penyertaan ya, karena kalau dalam koperasi kan ada modal wajib, ada modal sukarela ya, atau iuran wajib, iuran sukarela. Nah, berapa besar dia mengambil iuran wajib mungkin besarnya sama, tapi sukarela artinya dia ikut menanamkan lebih. Nah, itu berapa jumlahnya. Kemudian dia terlibat apa saja di situ. Nah, yang aktif biasanya yang melakukan peminjaman ya. Jadi misalnya si anggota nih ternyata perlu modal, nah pinjam dari koperasi. Nah itu biasanya jadi lebih besar dibandingkan yang lain yang tidak melakukan apapun ya. Nah, ciri tersendiri koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lain adalah lebih mementingkan keanggotaan. Ya, sifatnya dia memang karena kumpulan, jadi anggota ya. Anggotanya bebas keluar masuk, jadi setiap saat boleh ya keluar masuk. Nah, kalau dia masuk, ya dia harus bayar tadi iuran wajibnya, iuran sukarelanya. Kemudian kalau dia keluar, ya dia bisa tarik ya iuran wajib dan iuran sukarelanya itu.
kemudian merupakan badan hukum ya yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Nah, jadi koperasi adalah salah satu badan usaha yang berbentuk berbadan hukum ya. Jadi reh person ya atau orang dalam arti artificial person ya. Kemudian kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota. Nah, nih. Jadi kalau tadi PT RUPS ya, kalau di koperasi adalah rapat anggota ya. Nah, koperasi di Indonesia, nah ini dikelompokkan ya, dikenal dengan beberapa penamaan koperasi sesuai dengan kegiatannya ya. Nah, terutama ada koperasi produksi. Jadi yang berkumpul tuh biasanya produsen-produsen orang-orang yang misalnya produksi apa, kerajinan apa, nah berkumpul membuat koperasi kerajinan tangan apa misalnya gitu ya. Kemudian ada koperasi konsumsi. Ya tadi misalnya untuk kebutuhan apa bersama-sama ya dalam satu lingkungan atau dalam satu kompleks perumahan ya. Nah, dia belanja bersama-sama. Kemudian ada koperasi pemasaran. Nah, dia jadi uh, berkumpul kemudian memasarkan suatu produk baik dari anggota koperasinya sendiri maupun dari produk-produk lain yang mungkin disepakati yang kemudian dipasarkan dari oleh dan untuk anggota koperasi ya. Tapi prakteknya juga bisa untuk masyarakat di luar anggota ya. Kemudian koperasi simpan pinjam ya. Nah, ini sifatnya tentunya anggotanya melakukan penyimpanan dan boleh juga kemudian anggota yang membutuhkan itu meminjam ya. Nah, biasanya relatif lebih gampang, lebih simpel ya daripada untuk melakukan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan yang lain ya. Nah, dalam saat ini prakteknya ya banyak juga orang-orang yang bukan anggota koperasi itu bisa pinjam uang secara sepintas. Tapi kalau kita amati sebenarnya pasti syaratnya sebelum mendapatkan pinjaman orang yang bersangkutan harus menjadi anggota koperasi ya. Kemudian ada koperasi serba usaha ya. Jadi dia ya banyak kegiatannya dari supermarket koperasi ya dia produksi iya, konsumsi iya, pemasaran iya, simpan pinjamnya juga ada. Nah, itu disebut dengan KSU ya, koperasi serba usaha. Nah, kemudian kita mengenal mengenai lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan tentunya bentuk badan usaha ya. Nah, yang paling familiar ada dua ya, itu bank ya, kemudian yang bukan bank, itu disebut dengan lembaga keuangan bukan bank atau disingkat LKBN ya. Nah, kita kenali bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Nah, ini definisinya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 ya di pasal 1 ayat 1 ya. Nah, kalau kita lihat jadi fungsi bank itu tadi adalah apa? Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan. Nah, sehingga fungsi bank ini sering disebut dengan fungsi intermediasi ya. Jadi dia mengimpun dana masyarakat, nah kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tadi kalau koperasi kan mengimpun dananya dari anggota, boleh anggota koperasi meminjam di koperasi. Tapi kalau bank ini yang diimpun adalah dana dari masyarakat ya, sehingga memang harus didirikan dengan syarat-syarat yang ketat yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK ya. Nah, dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan harusnya didirikan dalam bentuk badan usaha ya yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan ya. Bentuknya harus badan usaha yang berbentuk badan hukum, bisa PT yang paling banyak ya, bisa juga koperasi ya. Karena pilihannya badan hukum itu ada PT, ada koperasi ya. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum dari bank. Ada perusahaan perseroan atau persero, jadi sama punya PT dasarnya tapi dimiliki oleh negara ya. Jadi kalau ada kata-kata perusahaan PT apa misalnya Bank BNI Persero, nah itu artinya itu badan usaha milik negara ya. Kemudian perusahaan daerah, nah perusahaan daerah ya sama bentuknya biasanya badan usaha yang berbentuk badan hukum biasanya PT ya. Dan atau sesuai undang-undang ya perusahaan daerah juga sekarang diakui sebagai badan hukum ya. Kemudian koperasi
dan perseroan terbatas ya. Apa sih peranan bank? Nah, itu kita bisa lihat dalam negeri itu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang ya, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, perdagangan, perkreditan, kiriman uang dan pengawasannya ya, itu fungsinya. Jadi lalu lintas keuangan ya, fiskal di dalam negeri ya. Nah, kemudian di luar negeri jembatan dalam lalu lintas devisa, moneter dan perdagangan, pariwisata dan transfer uang ya, itu bank ya. Jadi kalau ada wisatawan misalnya datang dari Amerika bawa dolar, nah itu bisa ditukarkan di Indonesia menjadi rupiah ya. Dia kembali lagi dia perlu dolar bisa ditukarkan kembali ke dalam bentuk dolar ya. Nah, itu jadi fungsinya baik untuk di dalam negeri maupun untuk urusan luar negeri ya. Nah, kemudian kita lihat lembaga keuangan bukan bank ya, LKBN, merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah ya 1 sampai 5 tahun dan juga jangka panjang ya di atas 5 tahun ya, tapi dia bentuknya bukan bank ya. Nah, sehingga kegiatannya ya secara langsung atau tidak langsung itu menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang ya. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank ya. Nah, ini yang mungkin sering kita dengar istilah leasing ya. Itu aslinya ya dalam undang-undang disebut dengan sewa guna usaha ya. Jadi misalkan adik-adik ingin beli kendaraan ya, tetapi belum punya uang yang cukup, nah itu bisa membeli secara mencicil. Nah, itu yang biasanya memberikan uh, pendanaan, nah itu adalah pihak leasing ya, yang disebut dengan sewa guna usaha. Artinya apa? Karena kendaraan itu walaupun belum lunas, itu bisa langsung dipakai ya, langsung dipegang oleh si yang meminjam ya. Kemudian lembaga pembiayaan konsumen, ini juga banyak untuk kredit konsumer ya, elektronik dan sebagainya. Kemudian kartu kredit ya, nah ini juga banyak. Jadi kita dikasih plafon kredit ya, yang nanti dituangkan bentuknya dalam bentuk suatu kartu yang cukup kartu kredit ya. Nanti kita boleh gunakan sampai di batas plafon yang diberikan dalam kartu kredit yang bersangkutan. Kemudian ada pialang saham ya. Nah ini juga ada ya saham-saham yang kemudian bisa uh, diperdagangkan ya oleh seorang yang ya memahami ya, yang mengerti tentang bagaimana perdagangan suatu saham ya, seperti pialang saham ya. Nah, dalam praktek sehari-hari ya sering juga terjadi penggabungan dari perusahaan-perusahaan atau dari badan-badan usaha itu ya. Nah, tujuannya biasanya penggabungan memang untuk kebanyakan untuk efisiensi dan sekaligus untuk memperbesar modal ya. Banyak yang bergabung ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini seperti bank-bank syariah sudah bergabung jadi bank syariah nasional ya. Dulu Bank Mandiri itu gabungan dari bank-bank yang lain, ada Bank Bumijaya, ada dulu ya, lupa saya. Nah, itu bergabung menjadi Bank Mandiri sehingga Bank Mandiri jadi bank pemerintah yang terbesar ya. Nah, itu. Jadi dalam praktek banyak kita temui penggabungan perusahaan. Nah, ini perlu juga kita kenali karena memungkinkan, karena itu dalam peraturan perundang-undangan ya memang diatur juga ya, karena kemungkinan untuk menjadi atau terjadi penggabungan perusahaan itu sangat besar ya. Nah, bentuk-bentuk penggabungan yang dikenal itu ada dua, yaitu penggabungan secara vertikal atau disebut dengan integral, kemudian penggabungan secara horizontal atau disebut dengan paralelisasi ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, penggabungan vertikal atau integral ya merupakan bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi yang berbeda ya. Nah, misalnya ya perusahaan ya tentu pasti dia memproduksi satu barang, misalnya ada perusahaan. Nah, dia kan tidak bisa memasarkan sendiri, dia perlu perusahaan lain yang sifatnya supplier yang menyalurkan. Nah, kemudian eh, dua perusahaan ini ya, perusahaan dan supplier itu dia bergabung menjadi satu. Ya, jadi dia produksi dia tangani, supplier juga dia bisa tangani, sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan baru disebut perusahaan bahan baku dia langsung
menangani baik produksi maupun pemasarannya ya. Nah, itu disebut vertikal. Jadi dia dalam satu line bisnis biasanya seperti itu ya. Kemudian penggabungan horizontal atau paralelisasi nanti bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkatan yang sama. Nah, penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi strategi atau untuk menekan persaingan. Nah, biasanya horizontal itu terjadi antara dua perusahaan yang sama bergeraknya ya, daripada mereka bersaing repot akhirnya malah kebingungan ya. Kemudian juga konsumen juga jadi bingung. Nah, kita bergabung saja, jadi lebih aman, lebih nyaman, lebih besar ya, lebih gampang. Nah, seperti contohnya ya bank-bank tadi ya, bank-bank syariah yang kecil digabungkan oleh pemerintah menjadi bank syariah nasional ya, atau bank-bank tadi Bank Bumi Daya, kemudian bank yang lain digabungkan jadi bank mandiri. Nah, itu di perusahaan perbankan biasanya banyak ya terjadi penggabungan. Nah, itu jadi bentuknya penggabungan secara horizontal bergabung menjadi satu menjadi lebih besar ya. Nah, kita dalam praktek penggabungan itu banyak istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar ya. Nah, itu ada yang menyebut menjadi bentuk holding company ya tadi. Jadi baik vertikal maupun yang horizontal tadi ya. Nah, dia bergabung menjadi besar, nah, kemudian mendirikan perusahaan-perusahaan baru. Nah, dia menjadi holding company ya, perusahaan induk ya. Kemudian juga bisa menjadi kartel ya, karena kumpulan sebenarnya dari beberapa pengusaha di situ yang dia menguasai dari hulu ke hilir, dari bagaimana pengadaan bahan bakunya, prosesnya, bahkan sampai pemasaran ya, menjadi suatu kartel. Kemudian ada joint venture bentuknya penggabungan ya, jadi dari perusahaan A dan B, jadi joint venture A dan B ya, digabungkan dulu, tapi masing-masing perusahaan masih tetap ada, tetapi usahanya, nah itu digabungkan menjadi usaha bersama atau joint venture ya. Kemudian trade association atau asosiasi dagang. Nah, ini juga penggabungan dari beberapa perusahaan, misalkan ya asosiasi, asosiasi pedagang pasar Sanglah misalnya itu ya. Nah, mereka bergabung, nah supaya nanti kalau mereka butuh apa-apa, butuh kredit atau butuh suplai barang-barang, nah dia beli sekaligus di supplier atau produsen yang besar, nah dapat yang lebih murah ya. Nah, itu kan juga supaya gampang dalam pengelolaan kepada konsumen ya. Nah, itu membentuk suatu asosiasi perdagangan. Bisa juga bentuknya akuisisi ya, akuisisi. Nah, ini ada suatu perusahaan, kemudian ada perusahaan lain. Nah, kemudian perusahaan yang lebih mapan ini mengakuisisi perusahaan yang lain tadi yang lebih kecil. Nah, sehingga perusahaan yang kecil ini dia melebur, hilang, menjadi masuk ke dalam perusahaan yang mengakuisisi ya. Nah, kita lihat satu persatu holding company, yaitu perusahaan yang berbentuk corporation ya, yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain ya. Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipegang atau dipengaruhi oleh perusahaan induk atau holding ya. Nah, itu. Jadi dia eh, apa namanya? Perusahaan ini menguasai sebagian besar dari perusahaan lain ya. Banyak contohnya misalnya apa namanya HT ya, Anu Sudibyo ya, yang ngelola RCTI, nah dia ambil tuh RCTI, diambil sahamnya, SCTV diambil sahamnya, apa namanya GTV diambil dan seterusnya ya. Nah, itu menjadi anak-anak perusahaannya ya. Nah, semua kebijakan nah itu tetap dipegang oleh MNC Group ya, menjadi holding company dari TV-TV itu ya. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Ya. Bentuk kartel ada kartel harga, ada kartel produksi, ada kartel daerah. Ya. Itu biasanya ya salah satunya daripada bersaing nggak jelas ya sudah kartel artinya malah menguasai pasar ya. Dia bisa menentukan harga, dia bisa menentukan kapan produksi, kapan tidak ya. Kalau sudah banyak di pasaran ya berhentikan produksi atau kurangin supaya harganya naik dan seterusnya ya. Joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri ya. Jadi dia bergabung usahanya, nah perusahaannya tetap berdiri sendiri ya.
Nah, kemudian ada trade association merupakan persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota ya dari asosiasi perdagangan itu ya. Kemudian akuisisi merupakan pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang menjadi yang mengambil alih menjadi holding, sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan ya. Itu bisa saja. Tapi dalam prakteknya yang kadang-kadang yang diakuisisi ini jadi hilang melebur ya. Tapi bisa juga dalam satu sisi itu sahamnya diambil sebagian besar, tetapi kemudian dijadikan sebagai anak perusahaan dari perusahaan yang mengakuisisi ya. Nah, kemudian ini dalam dunia bisnis yang tidak kalah penting kita kenali adalah mengenai waralaba atau franchisee. Ya, ini banyak sekali ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada McD, ada Kentucky, ada STR 77 dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perusahaan waralaba atau franchising ya. Nah, merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan ya bentuknya lisensi, hak atas kekayaan intelektual, atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa ya. Jadi biasanya perusahaan waralaba ini dia menemukan suatu jenis usaha baru ya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan risetnya ya. Dan itu tentunya menjadi salah satu hak kekayaan intelektual ya. Contohnya McD misalnya. Jadi ada rahasia nih bagaimana saya membuat burger yang enak atau kalau Kentucky, nah ayam gorengnya itu bumbunya seperti apa, racikannya seperti apa. Nah itu rahasianya bagi kekayaan perusahaan dan itu kalau perusahaan lain atau kita misalnya ingin berusaha ya gampang lah daripada bikin merek baru dan sebagainya kan susah tembus pasar. Nah, kita minta lisensinya kemudian kita buka usaha itu ya dengan nama yang sama atau dengan izin lisensi dari perusahaan induknya ya. Nah, dalam waralaba ini kita kenal dua pihak yaitu franchisor dan franchisee ya. Franchisor adalah pihak yang menjual lisensi ya seperti McD ya, Kentucky. Nah itu pihak franchisor. Kemudian franchisee adalah pihak yang memberi lisensi ya. Kita tidak pernah tahu misalnya kayak McD di Setan ya atau Kentucky Setan siapa yang punya, tapi yang franchisornya ada di pusat ya di Jakarta. Jadi biasanya ya salah satu yang pilihan ya yang memudahkan kita untuk usaha ya. Banyak sekarang seperti misalnya Foodpedia ya. Kita bingung mau buka warung atau kafe pakai apa daripada susah, menunya susah apa. Daripada repot berpikir ya kira jadi aja franchisee ya. Sehingga lebih gampang karena manajemennya, produknya dan sebagainya sudah dibantu oleh franchisor ya. Nah, contoh-contoh franchisee atau franchise maksud saya adalah toko swalayan Indomaret. Nah, itu kalau mau buka Indomaret ya gampang, tinggal beli lisensinya, ya kita bisa buka. Kemudian Alfamart ya, kebab Turki, ada Roti Maria, Marga Multiplus, Japanet Cafe, Sekolah Musik Purwacaraka, ILP ya, English First, Bakso Kota, SDR 77 dan lain-lain ya. Apa sih keuntungan franchising? Ya, pengalaman dan faktor sukses. Jadi biasanya perusahaan yang menjadi waralaba itu dia sudah booming ya. Nah, karena berdasarkan pengalaman dan kesuksesannya itu ya menjadi daya tarik ya. Kemudian brand dan reputasinya, kemudian standar mutunya itu sudah terjaga, sudah terakui ya. Kemudian bantuan manajemen dan teknik ya, nah itu dari perusahaan franchisornya akan tentu memberikan bantuan sehingga kita mudah ya tinggal mengikuti apa yang sudah diberikan panduannya ya. Kemudian perlindungan wilayah ya biasanya dibatasi misalnya kalau di Denpasar tetapi di Denpasar Barat hanya boleh satu ya, di Denpasar Selatan satu dan seterusnya. Jadi ada perlindungan wilayah di situ, kemudian ada memperoleh manfaat market riset dan produk development ya. Nah biasanya franchisor itu tidak berhenti dia melakukan riset bagaimana perkembangannya, bagaimana apa yang harus dilakukan ya. Jadi risetnya ini berjalan terus ya, R&D ya, riset dan developmentnya ya. Kemudian sistem operasional terstandar, kemudian risiko gagal ya itu lebih kecil ya karena perusahaan induk atau franchisor pasti ingin
franchisingnya berhasil ya, karena itu menyangkut keberhasilan juga dari si franchisor ya. Nah, apa saja bantuan yang diberikan oleh franchisor ya, pelatihan manajemen dan rekrutmen karyawan itu sudah diatur, sudah diberikan ya. Kemudian pemilihan dan pengkajian lokasi ya, kita tidak sembarangan, jadi biasanya mereka mengertinya, meriset cocok nggak kalau buka di situ ya. Kemudian ada rancangan fasilitas dan rencana bangunan ya. Nah, ini kalau kita lihat Kentucky dan McD ya, itu di pojok-pojok perempatan jalan yang rame ya, yang eye catchingnya bagus ya. Nah, kemudian dukungan promosi ya, mereka lakukan promosinya sekaligus promosi di pusat dan untuk semua franchisee-nya di daerah ya. Kemudian spesifikasi peralatan produk, nah itu sudah terfinalisasi. Kemudian bantuan pada pembukaan franchisee ya, biasanya dibikin opening party ya, ada upacara pembukaan ya, yang undang beberapa toko dan sebagainya. Kemudian ada monitoring. Nah, ini contoh-contoh saya dari waralaba ya, silahkan mungkin kalau teman-teman tertarik. Nah, ini banyak sekali informasinya, bisa dibuka di www.waralabaku.com, bisa juga di www.majalahfranchisee.com atau www di ukmku.com ya. Nah, itu silakan kalau dari yang ingin belajar usaha tanpa mau repot-repot ya, bisa menggunakan jenis usaha yang namanya waralaba ya. Baik, dengan demikian pertemuan kita pada kali ini kita akhiri. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang saya berikan tadi, ya teman-teman sudah bisa mengenali bentuk-bentuk dari badan usaha ya. Jadi ada badan usaha yang sifatnya tidak berbadan hukum, ada juga badan usaha yang sifatnya menjadi badan hukum. Nah, mana yang menjadi pilihan kita? Nah, itu silakan dikaji dan ditentukan oleh apa yang menjadi fokus atau tujuan daripada pendirian usaha yang akan dilakukan ya. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya.